Sandiaga seharusnya minta maaf kepada Anies, itu fitnah. Setelah mencoreng nama baik Anies Baswedan perihal utang Pilkada 2017, Sandiaga Uno seharusnya meminta maaf. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa setelah sholat istikharah dan konsultasi keluarga, dia dengan entengnya mengatakan tidak mau lagi melanjutkan masalah itu. Sandiaga jelas telah mencerminkan nama baik Anies. Dia sendiri yang membeberkan utang Anies 50 miliar rupiah terkait pembiayaan Pilkada DKI 2017. Setelah diungkap isi perjanjian yang sebenarnya tentang uang yang dipinjam Anies, barulah Sandiaga sekarang menyatakan case closure, alias masalah ini diakhiri. Isi perjanjian sebenarnya adalah kalau menang Pilkada 2017 uang itu dianggap lunas, tapi kalau kalah Anies akan mengembalikannya. Klausul ini memang lain dari biasanya. Normalnya kalau menang dikembalikan, kalau kalah dianggap lunas. Sandiaga mengatakan dia mengikhlaskan utang Anies itu setelah menerima masukan dari keluarga. Pernyataan ini sangat menyakitkan Anies pastinya. Sebab setelah kemenangan Pilkada 2017 itu otomatis hutang Anies tidak ada lagi. Tidak mau melanjutkan soal utang itu cukup bagus. Tapi Sandiaga Uno telah menggoreskan persepsi di kalangan publik bahwa Anies berhutang. Pernyataan Sandi, begitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu akrab disapa yang mengikhlaskan utang tersebut bukannya mengakhiri anggapan jelek orang terhadap Anies. Sebaliknya meyakinkan publik bahwa Anies masih berhutang. Mengikhlaskan itu soal utang itu ada dan belum dibayar. Padahal sesuai perjanjian kalau menang Pilkada tidak lagi dihutang sebagai hutang. Sekali lagi, Sandiaga harus meminta maaf dan menjelaskan isi perjanjian asli atau tidak. Sandiaga tidak disebut memfitnah Anies. Agak mengherankan mengapa Sandi mengungkit masalah pembiayaan Pilkada DKI itu di tengah hiruk-pikuk upaya penjegalan Anies secara masif karena berpeluang besar menjadi presiden. Maka pernyataan Sandi tentang utang Anies terkait utang Pilkada itu sangat wajar disebut sebagian dari upaya itu. Semua orang pantas menganggap Sandi masuk di barisan penjegalan. Tidak ada konteks lain yang cocok dengan isu utang Pilkada itu terkecuali upaya menjelekkan Anies supaya dia terjegal maju di Pilpres 2024. Apalagi kalau dilihat gambar besar peta Pilpres 2024, semakin jelas bahwa Sandi mengungkit utang Anies yang sebenarnya tidak ada itu. Karena dia berada di posisi yang berseberangan dengan Anies. Artinya Sandi adalah salah seorang figur yang ikut dan dikait-kaitkan dalam kelompok yang tidak ingin Anies menjadi presiden. Dalam kalimat lain, Sandi semborongan dengan orang-orang yang tidak ingin kezaliman dilenyapkan dan keadilan ditegakkan. Anggapan ini sangat masuk akal. Sandi ikut bersama Prabowo Subianto memperkuat kezaliman dan kewenangan rezim. Belakangan ini orang-orang Prabowo mengutak-atik komitmen Anies untuk tidak maju di Pilpres kalau Prabowo maju. Komitmen ini tentulah tidak berlaku seumur hidup Prabowo sehingga Anies tidak boleh ikut Pilpres setiap kali memberi pertahanan pengaguman berat Jokowi ingin maju Pilpres. Sekarang ini Prabowo sangat berambisi ikut Pilpres 2024. Barangkali saja beliau melihat bahwa jalannya menuju istana akan lebih mulus kalau Anies tidak ikut. Tetapi siapa saja boleh ikut Pilpres. Apalagi Pak Prabowo sangat dianjurkan ikut. Kalau punya kendaraan politik sendiri dan bisa membangun koalisi dengan kekuatan politik lain, Gerindra sudah mengikat perekrutan dengan PKB. Bagus-bagus saja. Pilpres 2024 akan semakin menghibur rakyat. Begitu juga Anies, dia juga boleh ikut. Anies tidak akan melihat Prabowo sebagai ancaman di Pilpres 2024. Anies akan melihat Prabowo sebagai komentator di dalam proses demokrasi yang bertujuan untuk memperbaiki Indonesia.